lapor-lapor polisi. Ya oke. Aku udah live di YouTube ya Palen. Apa namanya itu, jangan lapor. Disclaimernya. Ya. Ya udah, apa yang mau kita ringan-ringan saja, nggak usah yang berat-berat dong. Ini, oh ini. Umar di sini. Nggak apa-apa, itu yang enak. Dulu aku sering lawan 20 orang hari sekaligus malam waktu ini, di Rudi. Facebook. Nggak apa-apa, itu yang enak. Ayo, Dulu silakan, aku sering langsung. lawan 20 orang sekaligus waktu di PI Facebook. datang. Santai. PI datang, PI. Oh, ada Ayo, sama PI Bang datang Neplos. langsung. Bang Neplos. Selesai. PI datang. PI datang, sudah PI. dimulai. Assalamualaikum Ustaz Alwan sama saudara muslim lainnya. Selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam. Gampang kali sekarang kuliah. Mualaf kau udah. Mualaf. Masa? Bob masih ke gereja. Gampang-gampang kali sekarang kuliah mualaf. Bobson mualaf, semua mualaf. Paling Bobson masih ke gereja. Aneh-aneh aja. Ada. Lanjut diskusinya. Takut ganggu saya. Saya mau nyimak apa sih yang mau diomongkan Bang Rudi. Yesus kawin. Ya terbukti udah. Mau gimana lagi? Ini dikeroyok pokoknya Bang Rudi nih. Banyak gaya kau. Kita apa kau bawa. Ayo. Mana ini Sineplos? Katanya Tuhan berjejer. Ya. Jadi begini, Bang Rudi. Siap. Bahwa kalau kita melihat mayoritas narasi dari Yesus Kristus, mana yang lebih dominan? Perkataannya atau klaimnya sebagai manusia atau klaimnya sebagai Tuhan? Mana yang lebih dominan menurut Bible? Nah, silakan Bang Rudi. Ya. Takaran dominan ini apa dulu biar duduknya jelas. Ya, apapun perkataan Yesus yang berkaitan dengan dirinya, lebih banyak mana perkataannya tentang penegasan bahwa dia seorang manusia atau penegasan dia sebagai Tuhan? Supaya kita tahu bahwa ternyata Yesus ditegaskan sebagai Tuhan itu datang dari Yesus sendiri atau datang dari orang lain berdasarkan seluruh narasi Yesus. Silakan, Abang Rudi. Kalau kau itu saja dulu pembuka. Kalau kau cara narasi Yesus. Kalau artinya Yesus waktu di dunia. Betul. Yesus mengatakan dia juga manusia ya. Tapi kalau kau bilang narasi Alkitab keseluruhan, Yesus sebagai Tuhan itu banyak. Kenapa? Karena sekarang Yohanes 1 ayat 1 kan sudah terpenuhi. Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga, maka Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketuhanan Yesus itu begitu. Silakan. Penegasan Yesus sebagai manusia batal, ditolak, pokoknya harus sesuai dan sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1, lalu Yohanes 1 ayat 14, kan begitu. Padahal justru di Yohanes 17 ayat 3, Matius 10:40, Matius 23:10, utusan Matius 15:24 pun begitu lagi. Lalu kemudian Yohanes 5:30 pun begitu. Penegasan dia sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendaknya sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, dibatalkan itu. Nah, cara membatalkannya seperti apa? Dengan membangun narasi yang tidak diucapkan Yesus, ya kan? Dibangun satu narasi yang tidak pernah diucapkan Yesus, namun terdengar seperti linier dengan ucapan Yesus. Kan begitu. Itu kan tidak bisa sebenarnya, itu tidak adil sebenarnya. Kalau kata Syekh Umar itu tidak sola scriptura namanya, kan begitu dia. Betul. Lanjut. Bang Yohanes. Terima kasih. Yohanes bahaya. Ya. Yohanes 1 ayat 1 memang membatalkan semua kemanusiaan Yesus. Kenapa?
Karena Yohanes 1 ayat 1 itu lebih dahulu ada daripada kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu Yohanes 1 ayat 14. Jadi pahami dulu itu ya. Kalau kalian sudah paham itu, baru kita berbicara ya. Bahwa Yesus itu hanya cukup 33 tahun di bumi. Selebihnya bagaimana? Sebelum dia di bumi, dia di sorga. Sesudah dia di bumi, sesudah 33 tahun dia naik ke sorga jadi. Maka yang di bumi itu hanya singkat. Sebanyak itu kejadian sampai wahyu. Hanya 33 tahun Yesus di bumi. Selebihnya mana? Yesus di sorga. Ya jelas dong sekarang Yesus sudah kembali di sorga. Kami tidak menyentuh lagi Yesus yang manusia. Karena Yesus manusia nggak ada lagi. Inilah kekeliruan kawan-kawan muslim. Selalu mengira Yesus yang manusia itu masih ada. Ya. Itulah sebabnya kawan-kawan muslim selalu membahas Yesus manusia. Yang mana Yesus manusia nih? 2000 tahun lalu sudah berlalu semua. Gak ada lagi. Sekarang kalau kita mau bicara Yesus yang di sorga. Bagaimana Yesus yang di sorga? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Maka itu merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11. Firman yang aku utus tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya dia mengutus firmannya dan memintanya dan mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Paham ya? Silakan. Ya, jadi begini pada akhirnya ya. Seolah-olah pada saat orang yang diberi hikmat oleh Tuhan dalam tanda kurung Roh Kudus untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, terpisah dari Yesus, terpisah dari Bapa. Padahal sebenarnya una substantia pres personae, artinya substansi dari kehakikat Allahan itu tidak bisa terpisah, dia tetap satu. Jadi jangan kata ketika Roh Kudus yang bekerja, Yesus tidak ikut bekerja, Bapa tidak ikut bekerja. Nggak bisa begitu. Semua Kristen di dunia ini mengakui bahwa untuk bisa memahami perkataan Tuhan itu dibutuhkan hikmat Tuhan dari Roh Kudus supaya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus di sorga, Roh Kudusnya enggak di sorga, Roh Kudusnya masih bisa ke bumi. Roh Kudusnya masih bisa ke bumi. Artinya, apakah di antara tiga ini yang penting itu hanya Yesus? Roh Kudus tidak penting, Bapa tidak penting. Mereka sama-sama penting. Jadi apa yang terkait dengan Roh Kudus mewakili apa yang terkait dengan Yesus. Apa yang terkait dengan Yesus mewakili apa yang terkait dengan Bapa. Artinya segala sesuatu membahas soal Tuhan tidak bisa satu persatu, harus tiga-tiganya kena. Maka saya bilang bahwa seluruh narasi Yesus ini lebih dominan menegaskan dia sebagai manusia saja, utusan saja. Walaupun ada narasi dia sebagai Tuhan, betul, ada narasinya tegas bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia ada. Tetapi jangan karena perkataan yang sepenggal dua penggal dibatalkan ratusan perkataannya yang lain, yaitu dia seorang manusia. Itu tidak adil. Nah itu, silakan Bang Rudi. Ya, terima kasih. Untunglah kau meyakini, kau mengakui bahwa Yesus ada mengatakan dia Tuhan. Jadi dari situ saja ya terima kasih. Aku tidak usah memanjang-manjangkan. Yang penting kau sudah mengakui Yesus mengakui dia Tuhan. Hanya saja kau belum sampai kepada tahap ilmu bagaimana Yesus mengatakan dia manusia. Kan itu saja permasalahannya. Maka aku bantu kau mengenai perkataan Yesus sebagai manusia. Bahwa kalau zaman dahulu Bapa di sorga itu hadir contoh kepada Musa dalam semak api. Apakah Bapa di sorga itu adalah semak? Pada saat Musa di situ, Musa nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Tolong dimatikan itu bunyinya berisik. Musa tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Musa tidak pernah melihat Tuhan. Dia hanya mendengar suara itu, baru kali itu suara Tuhan dia dengar. Dan dia melihat sesuatu sosok apa? Nyala api. Maka dalam ajaran Kristen nyala api itu adalah Roh Kudus. Suara itu adalah Yesus atau firman Bapa di sorga yang berfirman.
Pahami dulu konteksnya itu. Kalau kalian sudah paham itu, barulah kalian paham. Kenapa di mana setiap ada firman, pasti ada Bapa, ada Roh Kudus. Kenapa demikian? Firman itu keluar kenapa? Karena ada kehidupan. Tidak mungkin yang mati mengeluarkan suara, enggak mungkin. Maka suara itulah ujungnya. Maka adalah yang menghidupkan, yang hidup. Hidup karena apa? Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang menghidupkan. Maka ada roh. Kemudian siapa ini? Itu adalah Bapa yang adalah roh. Maka samalah dengan seperti manusia, Kejadian 1:26. Kalau kau mendengar suara saya, contoh begini. Kamu sekarang mendengar suara saya. Maka di dalam suara saya ini apakah hanya suara saja? Enggak. Ada seseorang yang hidup dan bersuara. Jangan yang mati enggak bersuara ya. Jadi ketiganya ini setiap ada suara, maka Bapa, Roh dan Firman pasti ada. Enggak bisa dipisah. Nah, sekarang ketika Yesus di dunia, terima kasih tadi kau sudah mengatakan dia mengakui juga dia Tuhan ada. Bahkan Yohanes pun mengakui dia Tuhan. Dan Yohanes sudah membuka jalan, maka dia menjelaskan firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Selesai, apalagi mau dibilang. Wah berarti, sebentar. Berarti menggugurkan pernyataan Yesus yang adalah manusia. Ya hanya 33 tahun manusia itu. Itu bukan digugurkan, tapi hilang. Karena 33 tahun dia, maka daging itu enggak ada lagi. Maka manusia itu tidak ada lagi. Sekarang Yesus sudah di sorga. Terima kasih, silakan. Inilah seolah-olah bahwa ini celaka sekali, ini celaka ini Bang Rudi. Kali ini Bang Rudi memang silap dalam berbicara. Perhatikan ya, saya coba tunjukkan di mana kesalahan Bang Rudi. Seolah-olah Yesus hidup di dunia hanya 33 tahun. Perhatikan ya, tanpa ada 33 tahun, Yesus tidak akan dikenali. Kenapa? Karena pertama kali manusia bisa menyebut Yesus Kristus itu datang dari seorang wanita yang bernama Maria. Di mana Maria diwahyukan oleh Gabriel untuk menamai anak itu sebagai Yesus Kristus. Itu satu. Yang kedua, bukan berarti jika ada perkataan Yesus dia sebagai Tuhan, bahwa itu pun bisa dibenarkan. Oh tidak. Tidak, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau perkataan Tuhan itu harus kita iakan dan kita aminkan berdasarkan interpretasi kita yang seolah-olah itu datang dari Roh Kudus, berarti membatalkan perkataan Matius 7:21. Seharusnya begini bunyinya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga. Itu seharusnya. Tapi kenapa Yesus berkata kehendak Bapakku yang di surga? Loh, seharusnya kehendakku yang di surga. Sekarang dia ada di surga, kata Bang Rudi. Harusnya kehendaknya yang di surga. Ya, jadi bukan berarti perkataan dia yang sepenggal dua penggal tentang Tuhan itu harus diia dan diaminkan. Kita harus holistik melihat itu semua, bahwa ternyata lagi dan lagi kita ditampar oleh kenyataan bahwa kebanyakan narasi Yesus lebih condong penegasannya bahwa dia hanya seorang manusia, tidak lebih. Lanjut, Bang Rudi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kamu juga memiliki sebuah pernyataan yang agak menggelikan juga ya. Bagi saya itu menggelikan. Kenapa menggelikan? Kau mengutip Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengakui dia Tuhan. Artinya termasuk Yesus di dalamnya. Apakah Yesus tidak ke surga? Faktanya Yesus sudah di surga. Dia terangkat di Kisah Para Rasul 1. Dia terangkat ke surga. Titik, selesai. Jadi ayat itu tidak berbicara seperti itu. Lantas apa yang dibicarakan ayat itu? Sekarang kuulaslah sama dirimu. Biar kau paham. Dengarkan baik-baik. Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya, semua orang yang berseru, katakanlah 100 orang. Tidak 100 orang
Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya ada yang ke neraka. Kenapa bisa demikian? Loh, sekarang saya buat percontohan. Bahwa Yesus itu kami anggap Tuhan oleh orang Kristen. Artinya satu hari nanti ada orang yang akan masuk neraka. Yakni beragama Kristen. Ada sebagian. Berapa banyaknya kita nggak tahu. Berarti bukan mengatakan semua orang masuk neraka. Tidak. Ya begitu ya. Kemudian kau mempertanyakan tadi. Berarti ucapan Yesus yang di bumi 33 tahun. Memang faktanya. Yesus 33 tahun di dunia ini. Dan ketika dia mengucapkan itu. Melakukan kehendak Bapakku. Karena Yesus sedang di bumi. Tapi kalau dia sedang di sorga. Dia tidak mengatakan melakukan kehendak Bapakku. Lihat perjanjian lama. Tuhan mengatakan melakukan kehendakku. Kenapa dikatakan kehendakku? Karena firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tapi andai kata firman tidak bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yakni sekarang ketika Yesus di bumi. Tentu dia bilang Bapakku. Tidak dibilangnya aku lagi. Kalimatnya itu cukup jelas. Ya. Nah sekarang. Kenapa kalian keberatan Yesus Tuhan? Ini pertanyaanku satu. Tolong dijawab. Terima kasih silakan. Halo? Halo? Lo ha? Palen? Kok nggak ada yang bersuara? Ntar. Mungkin lagi minum. Halo, tes. Ya, silakan. Jaringan tadi AU. Detik-detik terakhir AU. Tapi udahlah. Itu aja pasti narasinya. Jadi begini, Bang Rudi, ya. Jadi begini. Ternyata pada saat kita mengamati, saya bukan kita. Pada saat saya mengamati, ada beberapa istilah yang belum final, ya. Beberapa istilah yang belum final, yang mana artinya itu tidak tunggal tapi jamak. Contoh apa? Contoh satu, itu belum selesai, belum pernah selesai itu, ya. Satu, aku dan Bapa adalah satu, itu belum selesai. Lalu kemudian kata aku, lalu kemudian kata dia, lalu kemudian kata mereka. Mari kita uji. Kalau dikatakan bahwa Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu yang tidak akan pernah terpisahkan, baik itu secara eksistensial atau secara esensial, baik secara fundamental atau secara hakikat, mari kita buka Yohanes 17 ayat 21, Bang Rudi. Di situ apa bunyinya? Ternyata yang satu itu bukan cuma Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ada juga yang menyatu dengan Bapa selain Yesus dan Roh Kudus. Ada juga yang menyatu dengan Yesus selain Bapa dan Roh Kudus. Kita buka. Supaya mereka semua, catat dulu, mereka menjadi satu, dua, sama, tiga. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Mereka semua sama. Sama, mereka semua menjadi satu. Ternyata hakikat itu tidak hanya bicara soal Bapa. Lalu apa bedanya Yesus dengan yang selain Yesus? Tidak ada bedanya di situ. Kita buka lagi Yohanes 12 ayat 44. Ini ada yang menarik. Terputus hubungan Yesus dan Bapa. Di sini terputus relasi Yesus dan Bapa. Menurut ucapan Yesus sendiri. Yohanes 12 ayat 44. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Terputus relasinya antara Yesus dan Bapa. Seharusnya siapa yang percaya dengan Yesus, ya percaya dengan Bapa. Siapa yang percaya dengan Bapa, ya percaya dengan Yesus. Tapi ini enggak, dia bedakan. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Terputus. Terputus. Silakan Bang Rudi tanggapi itu dulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Inilah yang sering saya katakan, kekeliruan kalian memaknai kata. Itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Paham ya? Dan Yesus juga mengatakan murid-murid, kita di dalam mereka. Tapi murid-murid tidak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu, enggak ada.
Bukakan ayatnya di mana murid-murid mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan Bapa dan mereka adalah satu. Yesus dan mereka adalah satu. Iya. Kenapa adalah satu? Karena ini bicara tentang firman Tuhan. Bahwa di lidah mereka ditaruh firman Tuhan. Untuk disampaikan kepada orang banyak. Pahami dulu itu. Kalau Bapa tidak di dalam mereka, maka mereka tidak bisa menyebarkan firman Tuhan. Tetapi pahami Yohanes 1 ayat 30. Yesus mengatakan apa? Aku, dia dengan Bapa satu, bukan Bapa dengan dia satu. Aku katanya. Nah, apa itu? Suaranya dua-dua. Sementara murid-murid tidak pernah berkata aku dan Bapa adalah satu. Enggak ada itu. Pahami ya. Kemudian tadi kau mengambil Yohanes 17. Yohanes 24 tadi ya. Di mana dengan tegas kau di situ mengatakan ada hubungan yang terputus. Jikalau engkau mengenal aku, engkau sama dengan mengenal Bapa. Itu enggak terputus. Bukan. Yohanes 12 ayat 44. Ya, apa dibilang tadi? Jikalau barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu bentuk keterputusannya. Itu bukan terputus. Barang siapa percaya kepadaku, artinya kan percaya sama dia. Yesus mau mengatakan, kau tidak percaya sama aku saja. Kenapa? Aku inilah Tuhan, maka kau percaya sama Bapa. Kan dia menyamakan diri dengan Bapa. Kau karena dia dagingnya, sebentar bising kali itu. Dia mau mengatakan bahwa daging ini, apabila kau percaya sama aku, katanya, kau tidak percaya sama aku, tetapi sama Bapa. Kan aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau mengenal aku, maka kau mengenal Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Pahami dulu itu konteksnya. Jadi nggak ada yang terputus, ya. Dan hebatnya lagi di ajaran Kristen. Tolong dimatikan mic-mu karena bising kali. Saya perumpamakan begini. Ini. Saya berbicara kepadamu, maka kau mendengarkan suaraku dan kau bilang tadi apa? Bang Rudi atau Rudi. Kenapa kau mengatakan aku si Rudi? Karena suaraku itu bersama-sama dengan aku. Suaraku yang kau bilang si Rudi kan bukan aku. Kau enggak melihat aku misalnya begitu. Kayak akulah sama si Neflos. Ini yang paling cocok. Aku belum pernah melihat wajah si Neflos. Jadi ku panggil Neflos. Kenapa aku panggil namamu Neflos? Karena suaramu itu keluar dari Neflos yang asli. Maka kau perkenalkan dirimu tadi kita mulai. Namaku Neflos. Oke Neflos ku bilang. Padahal aku tidak melihat wajahmu. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Kemudian muncullah namanya Yesus ingin menunjukkan wajahnya di muka bumi. Maka firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Inilah dia. Inilah dia. Maka ini citra. Dan tadi siang aku sudah memperagakan sama si Umar. Bagaimana ketika Yesus dibaptis? Maka saya ambil citra saya ini, saya ambil handphone saya lagi. Karena yang handphone saya ini hanya gambar. Suara saya matikan. Saya jelaskan. Ketika Yesus di dalam air, itulah gambar saya yang tidak bersuara. Mana ada Yesus menjawab waktu itu kan ganti-gantian bicaranya. Nah, burung merpati yang mana? Itulah yang saya beri nama pejuang. Nah, yang Bapa di sorga mana? Itulah saya yang di rumah ini lagi duduk manis. 3. Selesai. Paham ya? Materi kami berbeda semua. Yang satu digital, gambar berupa citra. Yang satu berupa suara digital. Yang satu lagi daging. 3 kami. Materinya enggak sama. Apakah citra saya adalah suara saya tadi? Materinya berbeda? Tidak. Apakah daging ini juga adalah suara saya? Tidak. Tetapi kami bertiga menyatu. Itulah namanya Tritunggal. 3 hakikat dalam satu pribadi. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saya keluarkan ini, maka di hadapan kalian saya sudah mati. Saya tidak ada lagi. Kemana saya pergi? Baik gambar saya maupun suara saya kembali kepada saya yang asli. Dari sudut kalian saya mati. Tetapi ternyata saya bertiga di dalam surga. Ya.
Pahami itu, silakan. Ya, jadi begini Bang Rudi, apa namanya? Saya ini nggak bisa kalau dikasih karya seni, itu kan seni itu. Seni Bang Rudi saja itu. Bang Rudi ini kan salah satu seniman juga bisa saya bilang bahwa bisa membuat satu perumpamaan yang mana seolah-olah perumpamaan itu mendeskripsikan sesuatu. Padahal sebenarnya masih nggak ketemu. Saya kasih ya salah satu karya seni saya ya. Begini, antara univokal dan equivokal. Kalau univokal, maka bukan 3 menjadi 1. Saya bisa bilang triliunan menjadi 1. Contoh, mulai dari zaman Adam sampai manusia terakhir, dia tetap 1. Apa namanya? Manusia. Apakah sama saya dengan Adam? Itu univokal. Kalau equivokal, terpisah antara Rudi sang debater dengan dagingnya, sama halnya ketika tangan saya ini dipegang oleh orang, tangannya saja ya, dan dia tidak melihat tubuh saya, apakah bisa itu disebut dengan saya? Oh, nggak bisa, itu tangannya saja. Itu tangannya saja, maka tangan saya akan berkata bahwa tangan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, melainkan atas kehendak tubuh saya. Sederhana sekali sebenarnya penjelasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada karya seni yang mantap untuk Bang Rudi ya. Perhatikan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tulang. Ternyata Bible bilang Hawa itu manusia kedua. Salah saya bilang. Kain dan Habel manusia ketiga. Salah saya bilang. Semuanya manusia pertama. Apa buktinya? Adam manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Lalu kemudian siapakah manusia pertama yang diciptakan dari tulang? Hawa ternyata. Siapakah manusia pertama yang diciptakan dari air mani? Ternyata Kain dan Habel. Berapa jumlah manusia pertama? 1. Tapi kok ada 3 ya? Itu namanya trik sulap. Itu karya seni. Tidak ada satu satu bentuk yang memang rasional yang menjadi pembeda bahwa Bapa bukanlah Yesus, Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Kata bukannya ini pada bagian mana? Pada bagian pribadi. Itu bicara soal karya seni lagi. Kalau bicara soal pribadi, harus ada yang terbedakan. Dan Yesus justru menegaskan perbedaan dia dengan Bapa. Loh, malah ke orang yang kenal Yesus, memaksakan Yesus menjadi satu. Nih saya kasih contoh ya. Di Lukas 10 ayat 16. Ini bayangkan ini, bukan cuma Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, maka ia mendengarkan aku. Kamu ini siapa? Kamu ini siapapun yang memberitakan tentang Yesus. Nah ya, barang siapa mendengarkan kamu, maka ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, maka ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, maka ia menolak dia yang mengutus aku. Ini kesatuan juga, relasi juga ujung-ujungnya. Relasi juga ujung-ujungnya. Jadi tidak ada sebenarnya dalil yang matang, dalil yang mantap, konsep yang final untuk memastikan bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Baik itu eksistensi, esensi, fundamental, dan hakikat. Nggak ada, belum matang, belum final ini. Coba beri tahu saya satu dalil yang kuat supaya saya bisa bilang ternyata Yesus itu sama dengan Bapa. Coba beritahu saya. Bang Rudi, silakan. Sekarang Neofilos, saya bertanya kepada kamu. Suaramu menyatu nggak dalam dirimu? Menyatu dan terpisah. Kok menyatu dan terpisah? Iya, ketika tidak saya ucapkan menyatu. Sekarang aku bilang, suara hatimu menyatu nggak dengan kau? Maksudnya kau bersuara. Tidak ada suara hati. Ada, contoh. Saya merasani kau, aku Hmm. merasani kau dalam hati, biar gampang. Misalnya aku bilang, misalnya Neofilos ini cerdas, tapi dalam hatiku, gitu aku bilang. Dia tidak layak disebut sebagai suara. Tidak memenuhi syarat sebagai suara. Itu pikiran namanya. Itu abstraksi, bukan suara. Tidak memenuhi syarat sebagai suara. Tidak Berarti bisa. pegang ya. Definisimu saat ini adalah suara gelombang ya. Betul, getaran. Ya, oke. Sekarang suara yang kau keluarkan ini berasal dari dirimu atau dari si Palen? Dari diriku. Nah, berarti dia itu kan milikmu. Suaraku ya milikku. Nah,
maka aku panggillah dia Neoflos. Tidak aku panggil Valen. Betul. Ya sudah, suaramu keluar darimu bersama-sama kau. Suara itu Betul. kau ucapkan dari dalam Betul. dirimu adalah kau. Sudah, Betul. apalagi pusing kali Betul. memikirkan itu. Tetapi perbedaannya adalah aku memiliki kuasa, suaraku tidak. Suaraku itu sama sekali tidak punya kuasa melainkan datang dari apa yang aku perintahkan. Selesai. Siap. Berarti tenang Ya. dulu, aku lagi jawab ya, aku belum selesai. Tadi aku belum selesai. Kalau kau raja, suaramu punya kuasa enggak? Suara. Iya. Kau raja. Suara tidak punya. Raja yang punya kuasa, bukan suaranya. Kamu pernah enggak melihat kerajaan? Raja hanya mengirim surat dibacakan oleh orang sana. Rajanya enggak ada. Dibacakannya bahwa kita harus bayar pajak, semua bayar pajak. Raja lu. Suara raja, titah raja adalah raja itu sendiri. Kalau dibilangnya mati kau mati orang. Perintah raja, bukan suara raja. Berarti bukan hanya suara, tulisan raja berkuasa. Suara raja berkuasa, tangan raja berkuasa, pulpen raja berkuasa. Nah, sama. Tuhan juga begitu. Semua yang di dalam tubuhnya itu berkuasa. Oke, sekarang kau sudah mulai paham ya. Ucapan raja adalah titah raja adalah kuasa. Kalau kau kan manusia sitapuleong, jadi ucapanmu nggak pengaruh apa-apa. Makanya jadi orang yang berguna, biar berpengaruh ucapanmu. Itu tunggu dulu, jangan. Kok udah mulai ada indikasi emosi? Janganlah begitu. Enggak, aku gitu kalau melawak sitapuleong ya. Sudah, biar penontonku ketawa. Oke, sekarang aku lanjutkan lagi. Bisa nggak aku menanya kau tentang Tuhanmu? Biar kau paham apa itu. Bisa nggak? Coba jawab dulu. Bisa apa? Oke, buka surah 28 ayat 30. Buka surah 28 Satu device Bang Rudi. Nggak bisa kalau di TikTok ini. Satu device, aku nggak bisa ngomong. Ku ingatkan ya, bahwa di situ dijelaskan Musa melihat sebuah api. Betul. Api itu berada dari sebuah lembah. Di sebelah kanan lembah. Oke? Di atas tanah yang berkahi. Ya, dari sebatang pohon yang di atas tanah yang diberkahi. Maka keluarlah di situ ucapan, wahai Musa. Sudah? Sekarang saya mau tanya kepadamu. Tolong kau ceritakan kepada kami bagaimana suara itu menurut Musa. Silakan. Betul. Baik. Pertama yang harus dicatat ya, saya itu masih ingat bahwa saya pernah membantah narasi Bang Rudi dengan menggunakan dalil ini ya untuk menegaskan bahwa ternyata Tuhan bisa nuzul jadi pohon. Kan begitu kira-kira, nuzul jadi pohon. Sederhana sekali pada waktu itu saya jawab bahwa faktanya Musa tidak menyembah pohon itu. Faktanya, saya ulangi ya, faktanya ternyata Musa tidak menyembah pohon itu. Maka secara tidak langsung dapat diambil kesimpulan bahwa Musa menganggap itu hanya sebatang pohon yang hanya menjadi perantara supaya bisa Tuhan itu menyampaikan sesuatu kepada Musa. Selesai, tidak ada kuasa, tidak ada nilai yang berharga di pohon itu, tidak ada sesuatu yang luar biasa di pohon itu, dan itu hanya sebatang pohon. Bahkan jika dikencingi Musa tidak ada masalah. Itu fakta. Musa tidak menyembah pohon itu, berarti pohon itu tidak bernilai sama sekali. Yang dinilai Musa adalah suaranya, perintahnya. Selesai. Oke, ingat yang dinilai Musa adalah suaranya. Kamu bilang kan begitu. Saya tidak mengatakan Allah adalah pohon, tidak pernah saya bilang. Tetapi tolong jelaskan dari sebatang pohon. Kan saya bilang sama kau. Maka tafsir Ibnu Katsir mengatakan itu adalah sejenis hijab atau tirai atau apalah namanya. Saya nggak tahu dari kalian, tapi dia bilang hijab di situ. Pahami dulu baik-baik pohon itu. Siapa bilang Musa tidak tunduk kepada pohon itu? Baca ayat 33. Dia menjawab, ya Tuhan. Ketika dia menjawab, ya Tuhan, secara logika, dia harus hormat. Kalau Nabi hormat. Mau batu sekalipun itu, dia harus sujud mendengar suara itu.
Sedangkan kita mendengar titah raja, rajanya tidak ada, hanya kertas di bawah. Orang sujud terhadap kertas yang diucapkan itu, yang dibacakan itu. Apalagi kepada Tuhan. Orang Yahudi kalau mendengar kalimat Tuhan atau aku adalah aku, dia sujud, berhenti semua kegiatannya. Pahami dulu itu. Tetapi terima kasih, kau membilang mengenai suara itu. Kenapa Musa menjawab ya Tuhan terhadap suara itu? Padahal dia tidak melihat Tuhan. Musa tidak mengenal Tuhan karena dia dihajutkan ke Mesir. Musa nggak tahu apa-apa loh. Tiba-tiba dia mendengar suara dari pohon. Nah ini pertanyaan saya sama dirimu. Kalau Tuhan bisa menggunakan tabir melalui pohon, bisa nggak Tuhan menggunakan manusia menjadi tabirnya? Dan manusia itu berkata kepada si Theophilus, aku adalah Allah, pencipta, wahai Theophilus, aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Bisa nggak Tuhan bicara gitu melalui tabir manusia kepada Theophilus? Silakan. Ya, suara saya putus-putus, Mualim Umar. Enggak, Syekh. bagus. Suara saya putus-putus, Mualim. Bagus. Bagus suaramu. Tidak ada yang putus. Mungkin Oh, apa? ini enak ini sebenarnya ini. Ini enak ini sebenarnya. Jadi begini ya, Bang Rudi ya. Kalau pertanyaannya, bisakah Tuhan, bisakah Tuhan, bisakah Tuhan? Catat bahwa kita semua sepakat Tuhan itu maha bisa. Bahkan jangankan dengan pohon ya, dengan rumput yang kecil yang sudah kering, daun kering yang sudah tidak berguna lagi bisa. Kalau hanya dijadikan perantara untuk menunjukkan kekuasaannya bisa. Tetapi Tuhan bukan menjawab pohon. Tuhan sedang menjawab, Musa bukan menjawab pohon. Musa menjawab Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Seandainya begini ya. Kalau Bang Rudi ini sekarang ada di layar handphone saya. Kalau saya pukuli handphone saya tepat di wajah Bang Rudi, kira-kira itu sopan atau tidak? Sopan atau tidak? Ya tetap sopan. Ya tetap sopan dong. Saya pukuli handphone saya sendiri, gimana ceritanya? Ya tetap sopan dong. Yang tidak sopan adalah kalau saya menampar Bang Rudi secara utuh, fisik, nyata, real, itu baru. Sampai handphone saya pecah, nggak ada masalah. Yang saya pukul handphone saya kok. Cuman kebetulan pas di wajah Bang Rudi. Kan begitu. Dari handphone saya keluar suara Bang Rudi. Mau saya ludahin handphone saya nggak ada masalah. Kan begitu. Kecuali Bang Rudinya yang saya ludahin. Ya saya jelas-jelas itu bersalah sekali. Maka itu analogi sederhana bahwa Musa tidak menyembah pohon itu. Bahwa Musa tidak menjawab pohon itu. Musa hanya menyembah Tuhan. Musa menjawab suara Tuhan. Selesai. Selesai. Jadi apapun perantara yang datang dari Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Kalau Musa menyembah pohon itu, maka semua manusia wajib menyembah Yesus. Wajib. Kalau seandainya Musa menyembah pohon itu, maka semua manusia harus menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menjadi sebab perantara suara Tuhan. Harus menyembah Yesus. Tapi faktanya apa? Musa nggak menyembah pohon. Makanya jangan menyembah Yesus. Karena Yesus hanya menjadi asbab perantara suara Tuhan. Halas, selesai, tamat, the end. Selesai, finish. Oke, ku jawab. Sekarang saya ambil contoh gambar yang kau bilang. Ku tampilkan di sini gambar Ka'bah. Terus ku ludahi, bisa nggak? Orang yang kuludahi HP ku kok nggak bisa. Kuberai bisa nggak? Nggak bisa sekalipun HP ku. Yang kuludahi, yang kuberai nggak bisa. Ada namanya etika, ada namanya norma yang harus kita perhatikan. Demikian juga berhadapan dengan Tuhan. Musa ketika mendengar suara itu Tuhan, tak mungkin dia petetang-peteteng seperti ini. Ya Tuhan, apa Tuhan? Nggak bisa. Musa pasti hormat, tunduk dan taat. Sedangkan kita mendengar orang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita hormat, tunduk dan taat. Apalagi kepada Tuhan. Kalau di Cina kau atau di Korea Utara, orang menyanyikan lagu kebangsaan, kau petitang-peteteng gini, kena tembak dor kau mati. Apalagi kepada, jangan ketawa dulu dong Umar, Umar. Kita ini kan apa? Apalagi kau berbicara kepada, disclaimer dulu ya, mohon maaf. Tidak aci lapor-lapor polisi, tidak aci tangkap-tangkap. Wah, kan ini andalan Umar ini. Ya. Jadi kau perhatikan ucapanmu baik-baik.
Tidak bisa kau menyulut-nyulut seperti itu. Kau bilang ada fotoku, kau ludahi. Coba foto video presiden, kau video call dengan presiden, kau ludahi. Kalau enggak diciduk kau. Apalagi Tuhan. Tuhan hadir di hadapan si Musa. Musa enggak tahu Tuhannya di mana. Mana tahu Musa ada Tuhan di situ. Tapi karena ada suara, hai Musa, aku. Memang kami sujud menyembah Yesus. Gimana sih? Semua orang yang kalian berarti menyembah apa? Selama ini kalian sujud juga kan? Sujud menyembah namanya itu. Kepala sampai ke tanah. Jangan apa dong. Oke. Sekarang yang saya tanyakan kepada kau tadi. Kau bilang Tuhan bisa menjadi apa saja. Kenapa kau sanksikan Tuhan bisa... Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Kenapa kau sanksikan Tuhan gak bisa jadi manusia? Kan suka-suka Tuhan. Barusan kau bilang. Jangan standar ganda. Kau bilang, oh, apapun yang diinginkan Tuhan bisa. Tuhan mau begini, begono. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia, kenapa kau protes? Kan lucu. Jalan protesmu gak benar. Sekarang ku tanya lagi kau. Semua penafsir mengatakan itu tabir. Maka ku tanya kau tadi, ketika tabir itu bukan pohon tapi manusia. Apakah kau percaya? Jawabmu enggak jelas. Harusnya kau bilang, ya saya percaya. Karena Tuhan bisa hadir dalam bentuk apapun. Dalam tabir apapun. Karena pohon aja bisa. Apalagi manusia. Apa lebih terhormat pohon daripada manusia? Pertanyaan saya dulu. Kalau kau merasa pohon itu lebih terhormat, lebih mulia dari manusia. Kenapa Tuhan mengatakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia? Kenapa Tuhan sampai menyuruh si Adam untuk sujud, menyuruh iblis, malaikat untuk sujud kepada si Adam? Coba pikirkan. Musa saya percaya kalau dalam Bible memang Musa sujud. Hormat kepada pohon itu karena ada kata suara Tuhan di situ. Kalau kalian aku nggak tahu, datang suara Tuhan petetang-petetang kayak gini. Nggak ada. Ya Tuhan, ada apa? Nggak bisa. Harus sopan, sujud. Itu tanya siapa itu Parisi itu. Orang Israel bagaimana kalau dengar kata Tuhan? Mereka sujud, nggak petetang-petetang, nggak bisa. Tapi kalimatmu yang aneh itu menarik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua, kalau Tuhan mau jadi ini mau bisa. Tapi kenapa kau ragukan Tuhan jadi manusia nggak kau tolak? Artinya ucapanmu itu kerdil. Gak membuat ilmu apapun. Kau lawan sendiri ucapanmu. Kau batalkan sendiri ucapanmu. Oke, silakan. Apalagi yang mau kau sampaikan? Ya. Ada. Perhatikan ya teman-teman ya. Bang Rudi juga coba ya. Fokus ya. Begini. Saya klaim dulu di depan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 118 Allah berfirman, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikianlah pula orang-orang yang mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin, kepada kaum yang berfikir, kepada kaum yang berakal. Itu catat ya, bahwa di dalam Islam itu punya standar. Sekarang kita to the past, kita kembali ke masa lalu. Tadi Bang Rudi mengatakan begini, Neplos, kamu bilang Tuhan itu bisa menjadi apa saja, lalu kenapa kau menolak bahwa Tuhan menjadi manusia? Sedangkan Tuhan itu bisa apa saja. Nah, standar kebisaan Tuhan itu tidak diukur dengan cara serendah itu. Kalau menguji kebisaan Tuhan dengan cara serendah itu, maka sekarang saya berdoa. Sekarang saya meminta pada Tuhan. Tuhan, coba jadikan sekarang tangan saya jadi 4. Bisa atau enggak? Wah, tangan saya tetap jadi 2 ini. Berarti Tuhan enggak bisa dong. Hayo. Ini sekarang nih. Tuhan, tolong buat sekarang ini, detik ini, tanganku jadi 4. Engkau bisa enggak Tuhan? Coba aku hitung ya, sampai 3 ya Tuhan ya. 1, 2, 3. Aduh, tanganku tetap 2 ternyata. Tidak menjadi 4. Berarti, apakah engkau tidak mampu Tuhan? Apakah engkau tidak bisa Tuhan?
Apakah memang standar kebisaan Tuhan itu diukur dengan cara serendah itu? Itu satu ya. Yang kedua, kita melihat bahwa teofani, penampakan sosok ilahi yang temporer. Perhatikan ya, bahwa sejak zaman dahulu sampai nabi terakhir, utusan-utusan yang mengaku datang diutus oleh Tuhan, dan Tuhan manapun dari agama sampai zaman hari kiamat juga itu punya karakter bahwa Tuhan tidak bergabung dengan manusia lalu menampakkan eksistensinya secara nyata dengan manusia. Tidak seperti itu. Semua yang dialkisahkan baik di kitab manapun, baik teofani berbentuk api, baik teofani berbentuk awan, baik teofani berbentuk burung merpati, itu hanya tanda-tanda kehadirannya, tanda-tanda kebesarannya. Tapi faktanya, pada saat orang melihat burung merpati, apakah dia sembah? Tuhan, 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 dipelihara Tuhan itu, dimasukkan ke kandang. Ibadah menghadap Tuhan. Ini kan konyol sekali. Lalu perkara sujud, apakah Muslim ketika sujud menghadap Ka'bah, maka itu bentuk penyembahan kepada batu? Apakah sesederhana itu? Pisahkan antara teknis dengan etis. Teknis dengan etis itu berbeda. Nggak bisa dicampur-campur kayak nasi padang. Bahkan di dalam Islam pun, orang yang ahli ibadah akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan dimasukkan ke dalam neraka apabila ibadahnya itu secara etis bukan untuk Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Tetapi lillahi makhluk gitu loh. Untuk makhluk. Untuk kehormatan, kemuliaan. Apalagi keagungan. Apalagi ria, sombong, pamer. Gak ada gunanya. Jangan dicampur-campur teknis dengan etis. Maka lagi-lagi saya bilang, saya benarkan Tuhan bisa bersuara lewat pohon. Tuhan bisa bersuara lewat api. Tuhan bisa bersuara lewat burung merpati. Tuhan bisa bersuara lewat hikmat roh yang ada pada setiap para nabi. Tuhan bisa menyampaikan firman tanpa perantara, tanpa malaikat Jibril. Bisa. Tetapi bukan berarti kebesarannya itu Tuhan itu sendiri. Ya enggak. Kalau memang Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, maka kami pasti nyembah Al-Quran. Pasti. Itu bentuk kekuasaan Tuhan yang paling nyata. Harusnya kami sembah itu Al-Quran. Orang Tuhan kami teofani menjadi Al-Quran. Suaranya teofani menjadi Al-Quran. Inkarnasi menjadi kertas, menjadi tulisan. Harusnya kami sembah. Tapi enggak. Kita berbeda standar dalam hal ini. Bahwa kita memastikan tidak ada yang pernah melihat Bapa, mendengar suaranya pun tidak. Itu bentuk penegasan bahwa Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya, pencipta yang asli, tidak akan pernah bisa kalian lihat, tidak akan pernah bisa kalian saksikan. Melainkan yang kalian lihat, yang kalian saksikan, yang kalian dengar adalah tanda-tanda kekuasaannya. Termasuk Yesus Kristus. Haleluya. Nah itu dia. Silakan. Oke, terima kasih. Aku geli kali melihat kalian ya. Selalu mengatakan Tuhan tidak mau menunjukkan apa eksistensinya dengan cara yang hina, yang lemah. Hey bro, Tuhanmu baca surah 6 ayat 116. Ya. Surah 6 ayat 101. Dia tidak beranak karena tidak punya istri. Itu satu menunjukkan apa kekurangan. Masa harus punya anak, harus punya istri, sedangkan Maryam tidak punya suami bisa punya anak. Dia tidak beranak. Kalau beranak sama dengan makhluk. Kalau tidak beranak juga sama dengan makhluk. Kalau beranak seperti manusia, hewan. Kalau tidak beranak seperti batu, sama-sama makhluk. Pahami kalian dulu kalimat-kalimat itu. Kalian nggak paham apa yang kalian ucapkan. Sudah. Kemudian kamu mengatakan bahwa Tuhan bisa bercakap langsung. Ya kalau sudah kau bilang bisa, kenapa kau ragu? Tuhan datang ke dunia. Ya. Kalau kami firman menjadi manusia, firman menjadi kitab suci enggak ada itu. Tetapi dituliskan. Kalau menjadi itu menjadi langsung. Mana ada ujuk-ujuk firman langsung jadi buku turun jatuh dari langit. Tidak ada. Hanya 10 Ten Commandment, 10 perintah Tuhan itu yang ditulis Tuhan dengan tangannya langsung. Pahamilah setiap ucapan kalimat kalian. Kalian tidak paham yang kalian ucapkan ya. Kemudian kamu bilang sujud. Saya tidak mengatakan kalian menyembah batu atau menyembah Tuhan batu. Enggak.
Enggak saya katakan itu tuh. Saya katakan apa definisi sujud menurut kalian? Apakah sujud itu menyembah? Ataukah sujud itu memberi hormat? Saya nggak tahu. Tetapi faktanya, kalian gagal bertuhan. Kalian gagal berhadapan dengan Tuhan. Kalian gagal memohon kepada Tuhan apabila kalian memantati Ka'bah itu. Gagal. Dianggap tidak sah doa kalian, artinya tidak didengar Tuhan, dia tidak kenal kalian. Maka dibuat satu peraturan, harus ke sini kalian menghadap. Pahami dulu itu. Sementara kau katakan Tuhan itu serba maha. Kalau maha, kenapa harus menghadap ke sana? Jadi lemah dong. Orang aku menghadap ke sana Tuhan. Oi, maaf dulu. Al-Quran menjelaskan. Allah SWT hanya tahu timur dan barat. Utara selatan tidak kenal. Jangan kau tambah-tambahi. Kau buka di Quran itu. Mana ada utara dan selatan. Yang ada timur barat. Maka itu kalian harus menghadap ke sana. Karena bumi kayak datar. Kalau bulat berputar. Setelah kau bisa memahami itu. Baru bisa kau memahami Yesus Kristus. Sebelum kau bisa memahami itu. Kau nggak bisa memahami Yesus Kristus. Sekarang ku tanya dari kau dengan gagah berani. Wah, Tuhan bisa apa saja yang mau diinginkannya. Begini. Ketika dia datang sebagai pohon. Kau nggak protes. Tabir itu digunakannya pohon. Kau nggak protes. Sekarang tabir digunakan manusia. Kau protes. Kan lawak. Padahal sama-sama keinginan Tuhan. Suka-suka Tuhan. Bisa kita atur Tuhan? Nggak bisa. Pahami dulu itu. Kemudian. Tadi banyak kali kau bilang apa lagi nih. Tuhan bercakap-cakap lo langsung dengan Musa. Nggak pakai perantara-perantara itu. Baca surah 19 ayat 52. Surah Maryam ayat 52. Jelas dikatakan. Sama. Dari sebatang pohon. Kalau di situ tafsir Ibnu Katsir. Dari sema api. Tuhan bercakap-cakap langsung dengan Musa. Artinya apa? Kalau bercakap-cakap langsung artinya Tuhan hadir di situ. Mana kehadirannya di situ? Tentu sema api. Saya nggak bohong. Buka dulu tafsir Ibnu Katsir. Surah 19 ayat 52. Kami bercakap-cakap langsung dengan Musa katanya. Kalau bercakap-cakap langsung artinya Tuhan ada di situ. Kalimat langsung. Aduh bising kali itu. Tolong dimatikan lah. Berisik. Ngeflos. Ya udah lanjut Bang Rudi. Itu yang harus kau jelaskan. Kenapa terhadap pohon atau kalau di surah 28:30 dikatakan pohon. Dari sebatang pohon. 19:52 surah 19 ayat 52 dikatakan dari sema api itu. Ngapain lagi kau protes-protes kalau Tuhan datang menggunakan tabir manusia? Kan lucu kita mau ngatur Tuhan. Sekarang kau bilang, ya kalau saya meminta kepada Tuhan supaya tangan saya 4. Bro, ketika kau meminta tanganmu 4 tidak terkabulkan. Apa katanya? Kau baca Quran. Imanmu juga enggak ada biji sesawi. Ada ayatnya biji sesawi, cari. Searching di Quran. Apa itu biji sesawi? Itu aja buktikan ke dirimu. Kalau memang kau punya iman kuat, sebiji sawi, tanganmu langsung 4. Kau salahkan Tuhan. Makanya pakai ini bro. Kalau imanmu ada, kau minta di kepalamu ini tumbuh kelamin, bisa. Tapi harus ada imanmu bisa biji sawi. Ini kan tidak ada. Kau justru menunjukkan imanmu nggak ada. Sehingga kau katakan, wah saya mau mulai, memang tangan saya jadi 4. Malu bro. Apalagi di dalam ajaran Kristen. Gunung pun bisa kau pindahkan. Jangankan hanya tangan 4. Loh, tapi saya sudah minta kepada Tuhan kok nggak bisa. Berarti imanmu nggak ada. Sebiji sawi. Bukan Tuhan yang salah. Itulah keanehan kalian. Suka menyalah-nyalakan Tuhan. Suka menguji-uji Tuhan. Tapi uniknya nggak mau diuji Tuhan. Kan begitu. Silakan. Ya, jadi ya saya harap ingatan lemah ya. Saya ulangi lagi ya. Analogi tadi, eksperimen tadi, saya menjelaskan soal keberadaan Tuhan, bukan iman saya terhadap Tuhan. Kalau bicara soal iman kepada Tuhan sebesar biji sawi, seharusnya tantangan saya begini. Wahai Tuhan, kalau iman saya ada, maka jadikan tangan saya jadi 4.
Tahu-tahu tangan saya tetap 2, berarti fix iman saya nggak ada. Tetapi yang tadi saya minta adalah, Tuhan, kalau kau memang ada, kan begitu, kalau kau memang kuasa, coba buat tangan saya jadi 4. Ternyata tangan saya 2, apakah Tuhan nggak ada? Apakah Tuhan itu nggak kuasa? Itu logika sederhana sebenarnya. Cuman Bang Rudi sepertinya nggak tahu ya, bahkan memaknai kata analogi sederhana itu pun tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih analogi lagi ya. Seandainya saya, Neflos, diseru oleh Tuhan di arah sebelah kanan saya. Coba perhatikan di sebelah kanan saya ada apa? Ada kulkas, ada TV, ada speaker, ada jaket, ada pintu, ada bunga. Maka Tuhan itu yang mana? Kulkaskah Tuhan itu? Saya pasti akan berdialog dengan Tuhan menghadap ke kanan, sudah pasti. Tetapi apakah Tuhan itu kulkas? Apakah Tuhan itu bunga? Banyak yang di sebelah kanan saya. Semak api. Yang menjadi Tuhan itu semaknya atau apinya? Jawab itu nanti. Itu PR yang paling sulit itu dijawab pasti. Pohon. Yang jadi Tuhan yang mana? Tanahnya atau pohonnya? Yang penting kan sebelah kanan. Kan begitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu dikurung dengan objek-objek yang terlihat dengan mata. Tapi mohon maaf, Musa tidak hampir aja saya dibenet nanti. Musa itu pintar, Musa cerdas. Kenapa? Musa tidak menyembah benda-benda yang ada di sebelah kanannya. Walaupun dia diseru di arah sebelah kanan, gak ada dia sembah. Dan saya pasti yakin di sebelah kanan Musa banyak objeknya. Jangan-jangan ada semut. Jangan-jangan dari semut itu suara itu. Kan begitu, Tuhan memakai perantara semut. Kenapa harus dibilang sema api? Itu hanya menjadi satu perumpamaan saja. Bukan berarti itu Tuhan. Kalau di dalam Islam, ya, perhatikan ya, perumpamaannya betul-betul elegan. Pertama, laisa kamislihi syai'un. Itu yang dipegang oleh semua umat Islam, tidak menyerupai apapun. Maka batallah semua analogi tentang Tuhan. Batal. Objek-objek ya, tentang bentuk-bentuk Tuhan itu batal karena dia tidak serupa dengan apapun. Lalu kemudian Tuhan berfirman, Allah berfirman, wahai katakanlah Muhammad bahwa aku ini lebih dekat dari urat nadi. Kalau kita terjebakkan, berarti Tuhan di leher. Di leher berarti Tuhan itu. Di leher, bayangkan itu. Tuhan kok di leher? Berarti apa? Darah kah? Yang di urat nadi itu apa? Darah kah? Sel kah? Atau apa? Kan begitu dia. Sederhana kan? Lalu kemudian Allah juga berfirman, sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Berarti apa itu? Apakah kalau saya berprasangka bahwa Tuhan itu seperti botol kecap, berarti betul Tuhan itu seperti botol kecap bentuknya? Tidak seperti itu. Semua hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu hanyalah tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kehadirannya. Maka ketika kita berpikir, saya berprasangka, Tuhan, Engkau betul-betul jauh, maka Tuhan akan betul-betul jauh. Tuhan akan betul-betul jauh. Tetapi kalau saya prasangka bahwa Tuhan bentukmu seperti botol kecap, bukan berarti Tuhan betul-betul kayak botol kecap, berubah dia karena sesuai dengan prasangkanya. Berarti Tuhan berubah setiap detik jadi botol kecap, jadi botol saus, jadi gelas. Kan tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un itu terhadap zatnya. Zat itu berarti mencakup keseluruhannya, baik itu zat, sifat atau namanya. Itu laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan makhluk. Bukan. Itu jelas. Maka perumpamaan, salah satu perumpamaannya ya. Nah, saya suka nih surah ini. Innama mathalul hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghlabil ars kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kan sesungguhnya perumpamaan. Nah ini.
Allah itu suka dengan perumpamaan. Yesus itu diumpamakan seperti Adam, kun fayakun, ya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi dengan subur. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepada mereka azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti tidak pernah tumbuh sama sekali. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Lagi-lagi tanda-tanda. Lagi-lagi tanda-tanda. Kita lihat dulu bahwa kalau memang Tuhan itu datang tidak menggunakan tanda-tandanya, tapi memang betul-betul kehadirannya, di Bible juga dikatakan tidak akan mampu. Di Al-Quran juga dikatakan Musa tidak akan mampu, hancur bumi ini semua, hancur langit ini semua. Kalau memang betul-betul Tuhan itu datang, maka dia datang dengan kekuasaannya. Sudah selesai ini sebenarnya. Sudah final ini. Yesus itu bagian dari kekuasaan Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus, wajar Yesus bisa menghidupkan orang mati. Ya bisa lah pakai kuasa Tuhan. Gimana ceritanya? Wajar saya bisa jalan di atas air. Ya pakai kekuasaan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Dan semua nabi-nabi, semua utusan-utusan itu, keajaiban-keajaiban itu pakai kuasa Tuhan, ya wajar lah. Tapi kok itu yang jadi Tuhan? Heran saya. Kok malah itu yang dianggap, oh ini Tuhan, ini fix ini Tuhan. Wah, gimana ceritanya? Padahal Tuhan sendiri ngomong, Yesus telah diberi kekuasaan di bumi ataupun di sorga. Coba dulu, diberi dia kekuasaan di bumi ataupun di sorga. Nah, pertanyaan saya, bisakah Yesus memberi kuasa kepada Bapa? Mohon Bang Rudi jawab ya. Bisakah Yesus memberi kuasa kepada Bapa? Tolong itu dijawab di kalimat pertama Bang Rudi. Silakan. Oke, terima kasih ya. Pertanyaanmu, bisakah Yesus memberi kuasa kepada Bapa? Yesus sudah menjelaskan hubungannya itu gimana. Bapa lebih tinggi daripadaku, nggak bisa memberi kuasa. Karena firman itu berasal dari yang punya firman. Pahami dulu itu. Udah terjawab ya. Jadi jangan karena kalimat itu begitu, bisa nggak Yesus memberi kuasa kepada Bapa? Kalau kutanya kau, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Tentu kau bilang, ya untuk apa pasti kan? Kalau logika-logika seperti itu kita buat. Bisa nggak Allah tadi mengatakan meminta tanggal 4? Wah, itu membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau tidak diapakan, apa Tuhan tidak ada? Memang nggak ada Tuhanmu. Kalau kau meminta kau untuk tangan 4, ternyata Tuhan tidak merestuinya, dan kau tidak yakin itu biji sesawi, artinya Tuhanmu nggak ada. Kalau Tuhanmu ada, apapun yang kau minta, katanya, akan kuberikan, kayak kami orang Kristen. Apapun yang kau minta dalam namaku, akan kuberikan. Tiba-tiba aku meminta tanganku jadi 4. Maka jawabannya apa? Karena imanku tidak ada sebiji sawi. Kalau kau tadi menolak iman sebiji sawi, malah kau bilang keberadaan Tuhan yang saya ucapkan, oke. Kalau sampai kau meminta kepada Tuhan dan tidak dipenuhi, artinya Tuhan kau tak pernah ada. Loh, sedangkan kau aja meminta sama si Palen dikasihnya. Mintalah sama dia, dikasihnya. Lah kau meminta kepada Tuhan tidak dikasih. Misalnya kau minta sama si Palen, minta lunasi Palen, dikasihnya itu. Coba kau minta kepada Tuhanmu, Tuhan berilah aku nasi. Gak akan diturunkannya dari langit, berarti Tuhanmu gak ada. Kalau kami menyikapinya itu apa? Iman kami gak ada sebiji sawi. Jangankan hanya kaki 4, kaki 10 pun ku minta. Kalau imanku sebiji sawi, pasti diberinya. Paham ya? Oke. Sekarang lanjut. Mengenai kau jangan menambah-nambahi isi kitab suci. Kau bilang bisa saja suara itu dari semut. Karena dikatakan di lembah, alah. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan dari sebatang pohon. Tafsir Kemenak mengatakan dari pohon itu. Dari sema api itu kata Ibnu Katsir di surah 19 ayat 52. Di surah 28 ayat 30 dikatakan dari sebatang pohon. Gak ada dari semut. Kok tambah kau rendahkan kali Tuhanmu.
Sampai-sampai dari semut kok iya kan bisa dia bersuara. Dari manusia nggak bisa. Kenapa kalian menolak manusia? Sementara semut kau bilang bisa. Tuhan berbicara melalui semut. Tuhan berbicara dari pohon. Dari manusia nggak bisa, kan lawak. Tuhan yang macam mana sekarang yang di kepalamu itu? Kok jadi rendah sekali Tuhan kau buat? Dari semut bisa, dari pohon bisa, dari kulkas bisa kau bilang tadi. Bisa jadi berapa alat situ misalnya 6. Bisa jadi dari salah satu alat itu. Tetapi dari manusia kau nggak mengakui. Lucu. Termehek-mehek lah kau. Ya. Ini. Tuhan tidak serupa kau bilang dengan apapun juga. Tuhan sendiri sudah mendefinisikan dirinya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa susahnya kalau beranak sama dengan makhluk? Kalau diperanakkan sama dengan makhluk, yakni manusia. Berarti dia tidak diperanakkan adalah Tuhan. Tidak beranak adalah Tuhan. Batu tidak beranak, tidak diperanakkan. Makhluk juga. Gimana sih definisi-definisi yang kau buat? Bingung aku lihat kau. Dia tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak beristri? Lah, Maria nggak punya suami bisa punya anak. Kan itu makhluk itu. Jadi definisi-definisi yang dibilangkan mengarah kepada makhluk. Dia mengumpamakan dirinya bukan makhluk tapi menggunakan standar makhluk. Gimana sih Tuhan tidak bisa digambarkan? Buktinya dijelaskan. Bisa digambarkan kok. Kan dia sendiri menyebut-nyebut itu semua. Tuhan memperkenalkan dirinya. Ini loh aku, begini loh begini. Terus ini. Tunggu ya. Berapa ini? Aduh, tulisanku jelek kali. Gak terbacaku juga ini. Tunggu ya. Oh iya. Disclaimer dulu. Banyak ya, ini. Disclaimer dulu ya. Bahaya. Tidak boleh lapor-lapor polisi ya. Kita diskusi cantik aja. Jangan nanti di sini sudah ada si Prince. Dipukuli si Dewa pula aku nanti. Kayak si Luga. Oke, itu aja lah dulu yang bisa ku sampaikan. Oke, aku lanjut dulu. Oke, Bang Rudi ya. Catat ya, berapa orang ini? Ya. 800 juta orang ya, melebihi Siap. jumlah penduduk bangsa Indonesia. Siap. Bahwa tadi Bang Rudi bilang Yesus tidak bisa memberikan kuasa kepada Bapa. Karena Bapa lebih besar dari dirinya. Sesuai dengan perkataan Yesus. Betul itu. Betul. Baik, ketika dia menganalogikan bahwa bisakah Tuhan menciptakan kau jadi batu? Bisakah Tuhan itu menciptakan yang serupa dengan dia? Bisakah Tuhan itu mati? Kan begitu. Kalau nggak bisa berarti Tuhan tidak maha kuasa. Baik, kalau dia pakai trik sulap itu ya. Saya pakai trik sulap yang ada di Yohanes 5 ayat 30. Perhatikan ya. Yesus berkata begini, Bang Rudi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba saya tanya sama Bang Rudi. Boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak ya? Bisa atau tidak? Kalau kata aku itu diganti dengan Bapa. Ya, contoh begini. Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa menghakimi sesuai dengan apa yang Bapa dengar. Sebab Bapa tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Yesus. Bisa atau tidak? Kalau sama, bisa harusnya. Secara hakikat. Kena di sini. Kenapa nggak bisa? Jangan bicara pribadi, ini bicara kuasa. Ini bicara hakikat. Oh, Yesus sudah diberi kuasa kok. Pertanyaannya adalah, Yesus bisa tidak memberi kuasa? Nggak bisa, kata Bang Rudi. Baik, nggak usah memberi kuasa. Boleh tidak Yohanes 5 ayat 30 ini? Bahwa Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Melainkan atas kehendak firman.
melainkan atas kehendak Yesus. Bisa enggak? Nah, saya singkat saja silakan Bang Rudi dijawab. Biar Oke, enggak terima lama kita kasih. tiktokannya. Siap. Kamu membuat 2 pertanyaan kepada aku. Yang pertama, Yesus tidak bisa tidak bisa memberi kuasa kepada Bapa. Kan sudah kujelaskan Yesus itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa memberi kuasa kepada Tuhan. Lah yang mengeluarkan firman itu adalah Bapa. Loh kok ketawa? Ya, roomnya jebol. Bentar. Bentar ya. Bentar. Labu nih. Ya, kawan-kawan ada sedikit gangguan ya. Tiba-tiba si Palen melempar semua. Apa maksudnya? Nggak tahu. Oh, gangguan bencana. Oke, tunggu ya Palen. Bencana. Oke. Kenapa Tunggu ya, tadi, Palen. Bang Umar? Biasa. I love you TikTok. Oke, lanjut. Tunggu. Sabar ya. Tunggu. Bisa kencing pula. Oke Palen, kulanjutkan Palen ya. Iya, lanjut Bang Rudi. Ya. Pertanyaannya tadi ada. Iya. Pertanyaannya tadi ada 2. Yang pertama, dia bertanya begini. Yesus tidak bisa memberi kuasa. Memang gak bisa. Kan aku bilang konsep Yesus itu kalian sering keliru. Aku dan Bapa adalah satu katanya. Bukan Bapa dan aku adalah satu. Tidak. Yesus yang menyatu kepada Bapaknya, bukan Bapaknya yang menyatu kepada Yesus. Pahami dulu itu. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Pahami dulu itu. Sebelum dia menjadi manusia apa? Ya firman. Firman itu siapa yang mengeluarkan? Bapa. Kalau kau mau membilang itu artinya Bapa memberi kuasa kepada dirinya sendiri. Bisa. Kan suka-suka dia. Makanya kalau di dalam Bible kau lihat. Bapa di sorga bersumpah atas dirinya sendiri. Tidak pernah bersumpah atas kuda, atas bintang, bulan. Karena itu rendah. Atas dirinya sendiri dia bersumpah. Bisa. Kemudian. Berarti yang berkuasa 1 atau 2? Diam Bang Rudi, dulu. berarti yang berkuasa 1 atau 2? Singkat dijawab. Diam dulu. Yang berkuasa 3. Tadi katanya Yesus nggak bisa kasih kuasa. Yang berkuasa Bapa. Sekarang yang kuasa 3. Dulu. Aduh. Mohonlah tertib. Boleh emosi tapi tertib. Slow lah geng. Ku jelaskan yang berkuasa. Oke. Lanjut. Ku jelaskan yang berkuasa 3 itu apa? Kan sudah kau baca untuk menghakimi. Di mana ada firman di situ pasti ada roh karena roh yang menghidupkan. Di mana ada firman artinya ada Bapa, kan sudah kujelaskan. Untuk dunia ini dia berkuasa. Baca Ibrani 1 ayat 2. Dia menciptakan segalanya sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Dunia ini tidak akan terjadi kalau enggak ada firman. Pahami dulu itu. Tapi dia kau bilang, ketawa kau, oh berarti berkuasa atas Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, sah-sah saja. Misalnya Tuhan berkata, aku bersumpah atas namaku. Kan ada di Bible. Tapi kalau bersumpah atas nama kuda, itu bukan Tuhan. Bersumpah atas nama ciptaannya. Masa yang lebih tinggi bersumpah terhadap yang lebih rendah? Artinya kuda lebih tinggi dari Tuhan itu. Artinya matahari lebih tinggi daripada Tuhan itu ciptanya. Gak mau Tuhan Kristen seperti itu. Dia memberi kuasa kepada dirinya sendiri. Sudah terjawab ya. Berkuasakah firman bukan Yesus tapi firman.
Tuhan berfirman, misalnya bilang Tuhan gini, aku mau makan bakso. Kan dia memberi kuasa kepada dirinya untuk makan bakso. Bisa. Pahami dulu. Tapi kalau Yesus sudah kuingatkan, yang di dunia itu Yesus, yang daging itu. Mana bisa dari bumi memberi kuasa kepada Tuhan yang di sorga. Pahami dulu mana Yesus. Sekarang Yesus itu firman Tuhan yang kembali kepada Tuhan. Nanti pada hari akhir, barulah firman itu kembali menjadi Yesus untuk menghakimi. Kan sudah kujelaskan dari awal. 3 fasa Yesus. Pertama firman. Yang kedua firman menjadi manusia. Yang 3 kembali menjadi firman. Jangan aku bilang di awal pembukaanku. Kalian selalu merasa Yesus itu masih ada. Yang manusia itu. Yang daging itu enggak ada lagi. Sudah berlalu, enggak ada. Pahami dulu. Baru yang kedua. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisa enggak diganti? Bro. Yesus mengucapkan itu dia di dunia. Paham ya? Sudah aku jelaskan. Kalau mau diganti sekarang ketika Yesus di sorga. Bisakah Yesus memberi kuasa kepada Bapa di sorga? Ya bisa. Artinya Tuhan berfirman. Aku memberi kuasa kepada. Ya bersumpah itulah contohnya. Aku bersumpah atas diriku sendiri. Itu kan memberi kuasa namanya. Maka orang disumpah. Artinya negara memberi kuasa kepada dia. Sumpah angkat sumpah. Pahami dulu. Kenapa dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Karena dia di dalam dunia. Contoh, sekarang di hadapanmu ada sang debater. Bisa nggak sang debater ini bertindak atas dirinya sendiri? Tidak bisa. Bisa nggak dia berkata-kata atas dirinya sendiri? Tidak bisa. Kuasa aku berikan kepada dia. Tetapi dia yang mengutus aku katanya. Paham ya bro? Nah, sekarang tugasmu belum selesai bro. Saya mau lihat eksistensi Tuhanmu. Zaman sekarang ini. Karena kau tadi mengatakan saya berdoa tangan saya jadi 4. Tidak bisa. Kamu bilang berarti Tuhan tidak ada. Ya memang begitu. Kau sudah minta tidak dikasih. Ku bilang biji sawi kau tolak. Gak ada imanmu sebiji sawi. Kalau kami begitu. Tolong jelaskan eksistensi Tuhanmu sekarang. Saya mau lihat. Apa keberhasilan Tuhanmu. Silakan. Ya baik, saya jawab di depan ya. Saya jawab di depan pertanyaan Bang Rudi. Singkat saja bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kuasanya, bentuk kuasanya ya. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan oleh semua manusia, Al-Qur'an. Selesai sampai di situ. Al-Qur'an. Kenapa itu bisa disebut sebagai kuasa Allah? Karena memang dia memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat sebagai sesuatu yang memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tantangan itu diberikan oleh Allah taala. Kalau memang kitab ini bukan berasal dari Tuhan kalian, maka buatlah kitab yang serupa. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu. Siapapun di antara kalian tidak akan mampu membuat yang serupa. Itu bukti nyata. Itu bukti nyata. Maka bagi umat muslim itu bentuk kuasa. Dan bukan berarti bahwa Al-Quran itu kuasa Tuhan itu atau kuasa Allah itu kami sembah. Oh enggak, celakalah, matilah kami, dimasukkan ke dalam neraka, di api-api. Kan begitu kira-kira. Nah, saya mau menanggapi pernyataan Bang Rudi. Saya ikuti saja pernyataan Bang Rudi ya. Saya ikuti coba dulu. Pertama tadi, ingat ya. Yesus tidak bisa, Yesus catat. Yesus tidak bisa memberikan kuasa kepada Bapa. Karena Bapa lebih hebat. Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Yesus itu adanya di sorga. Nanti dia datang lagi. Baik, berarti itu bentuk penegasan bahwa kemanusiaan Yesus yang ada di dunia itu tidak memiliki kuasa sama sekali. Melainkan itu adalah kuasa Bapa. Berarti ketika Yesus di surga atau bahkan sebelum ada istilah Yesus atau masih disebut sebagai Logos, belum bernama, masih beristilah, firman itu bisa memberikan kuasa kepada Bapa, tapi Yesus nggak bisa. Nah pertanyaan saya, kenapa yang disembah itu si Yesus? Harusnya yang disembah itu si Logos sajalah. Jangan pakai Yesus. Kenapa? Kalau menyebut Yesus, melekatlah 2 hal. Setiap mulut kita mengucapkan Yesus Kristus, melekatlah 2 hal. Kan begitu aturan main dalam kekristenan. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua keilahian.
Kalau hanya ada satu, tidak bisa disebut sebagai Yesus. Hanya disebut sebagai manusia. Kalau ada hanya satu, firman saja tidak bisa disebut sebagai Yesus. Hanya disebut sebagai Logos. Nah pertanyaannya, Bang Rudi Yohanes yang terhormat, Yesus tidak bisa memberikan kuasa, itu Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang manusia atau Yesus yang firman? Kalau Yesus yang manusia, oke. Gak ada masalah. Tapi kalau Yesus yang firman saja, jangan pakai nama Yesus, pakai nama Logos aja. Pakai nama Logos aja. Yesus itu hanya diperuntukkan untuk makhluk hidup yang bernyawa, bertangan, berkaki, berkepala, bertubuh, berambut, berjenggot, bernyawa lagi. Bisa tewas, bisa bangkit. Nah itu Yesus. Itu Yesus. Tapi kalau tanpa tubuh kemanusiaannya, maka dia hanya disebut sebagai Logos. Ya sudah, sembah Logosnya lah kalau begitu. Jangan sembah Yesusnya. Karena Yesus gak bisa dihilangkan sisi kemanusiaannya. Maka kalau Bang Rudi bilang bahwa Yesus itu udah gak ada lagi di dunia. Gak ada lagi. Loh, Yesus yang mana yang gak ada? Karena Yesus itu ada dua naturnya. Natur sebagai manusia dan natur sebagai ilahi. Salah satu hilang, itu bukan Yesus namanya. Gak boleh ada yang hilang di antara Yesus. Nggak boleh. Kan begitu dia. Maka jawab sekali lagi dengan tegas Bang Rudi. Saya tidak mau Bang Rudi terkecoh dengan narasi Bang Rudi sendiri. Saya tidak mau terkecoh. Bang Rudi terkecoh. Perhatikan ya, Yohanes 5 ayat 30 itu yang saya tanya. Bisa tidak itu diganti jadi Bapa? Boleh nggak? Boleh nggak menurut Bang Rudi? Bahwa Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bapa menghakimi sesuai dengan apa yang Bapa dengar, sebab Bapa tidak menuruti kehendak Bapa sendiri, melainkan kehendak firman sajalah, nggak usah kehendak Yesus leh. Kehendak firman yang mengutus Bapa. Nggak usah mengutus lah, kehendak firman aja lah. Udah begitu. Bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut pemikiran Bang Rudi. Yang saya tanya pemikiran Bang Rudi. Kalau menurut Bible nanti Bang Rudi dihajar nanti. Justru yang laporkan ke polisi nanti Kristen, kan begitu, bukan Islam. Lanjut, Bang Rudi. Mana ada Kristen melapor-lapor? Yang benar aja kau Kristen sama Kristen mana mau lapor. Yang suka bunuh-bunuhan itu Sunni, Syiah, Ahmadiyah. Videonya banyak. Oke, kulanjutkan ya. Bagaimana, apakah... Ya disclaimer dulu ya. Jangan lapor-lapor polisi, jangan cengeng lah. Kita hanya berdiskusi aja. Si Umar itu aja terus. Disclaimer. Oke. Kita sama-sama punya hak, sama-sama berbicara. Kalian berbicara tidak ada kuhalangi. Mohon saya pun berbicara, jangan dihalangi ya. Jangan lapor polisi. Aku ajab kali nanti kalian buat. Ya, oke. Sekarang aku lanjutkan. Tadi saya bisa nggak Bapak ganti Yesus? Kan sudah saya bilang. Kalimat Yohanes 5 ayat 30 itu Yesus di bumi, daging. Mana bisa daging memberi kuasa kepada Bapa? Mana bisa diganti? Nggak bisa. Tapi sekarang, kalau kau tanya sekarang di sorga, maka ku sebutkan. Zaman dahulu kalian ingat enggak? Bapa bersumpah atas namanya sendiri. Artinya dia memberi kuasa kepada dirinya sendiri. Nggak masalah. Tapi ketika Yesus daging, nggak bisa daging memberi kuasa kepada Bapa di sorga. Aku bilang. Firman bisa ya, Bang Rudi. Takut nanti Bang Rudi salah pertanyaan saya begitu loh. Firman bisa ya. Tadi udah saya bilang daging memang nggak bisa. Saya setuju. Firman bisa nggak? Itu Bang Rudi. Firman kan Bapa yang mengeluarkan. Maka dia, kan aku beli contoh. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Tapi tidak bisa bersumpah atas kuda. Tidak bisa bersumpah atas ciptaannya. Barang siapa Tuhan yang bersumpah atas ciptaannya, itu bukan Tuhan. Orang ciptaan lebih rendah. Masa dia bersumpah atas yang lebih rendah, artinya dia menyembah itu kuda. Loh, kita bersumpah di pengadilan atas nama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Dia pencipta langit dan bumi. Maka kita harus bersumpah sama dia karena dia yang menghakimi kita. Ujuk-ujuk datang Tuhan. Bersumpah atas nama kuda. Memalukan. Artinya dia lebih rendah dari kuda. Pahami dulu itu kalimat saya tadi. Oke? Sekarang saya bahas mengenai pernyataanmu. Kamu saya tanya apa bukti eksistensi Tuhanmu? Kamu jawab apa? Al-Quran. Sekarang tantangan Tuhanmu misalnya kami terima. Siap nggak kalian? Suruh seluruh umat Islam dunia membuat sebuah pernyataan. Apabila kami bisa membuat kitab melebihi itu, tidak perlu bunuh-bunuhan. Tidak perlu lapor polisi. Tidak perlu datang ke mempersekusi orang. Damai saja kita.
Sebentar kami buat, tidak sampai setahun. Percaya saja. Tetapi karena dilindungi dengan ada perintah-perintah lain, berarti dia kafir. Dia sudah menghina Tuhan. Maka ini dan itulah yang terjadi. Ngapain kami ikuti itu? Sayembara itu. Orang kami, leher kami akan penggal. Bagus tak usah kami hina Tuhan kalian. Ngapain? Jangan, makanya di Alkitab kata, jangan cobai Tuhanmu. Kau kan mau mencobai Tuhanmu. Kau bacakan ayat itu semua supaya ada orang yang bisa menyaingi ayat itu. Jangan cobai Tuhanmu, udah aku bilang. Dulu ingat ya, saya pernah menasihati orang ketika tanpa ragi dulu ingin mati. Oh Tuhan kami besok malam pasti mati. Jangan kau cobai Tuhanku, aku bilang. Besok dia enggak mati kawan. Kalah berarti Tuhanmu, aku bilang. Jangan cobai. Yesus tidak bisa memberi apa ini? Cewek pula tertulis. Kok jadi cewek? Udah lupain Ica dulu lah Bang Rudi. Tunggu dulu. Tidak bisa memberi kuasa. Oh ya, Yesus tidak bisa memberi kuasa. Yesus yang di bumi memang nggak bisa memberi kuasa. Aku jelaskan. Tapi firman Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan bisa. Orang yang berbicara Tuhan sendiri kok. Maka aku bilang contohnya dia bersumpah atas nama dirinya sendiri. Sudah? Nah, sekarang kau bilang Yesus itu berarti yang daging itu sudah tidak ada. Berarti sekarang namanya logos. Enggak bisa begitu. Yesus yang sekarang sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Bukan daging lagi. Darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga itu adalah tubuh ilahi atau tubuh kemuliaan. Pahami dulu itu. Ya. Kemudian apa lagi nih yang tidak memiliki kuasa sama sekali udah. Bapak ganti Yesus sudah. Oke. Sudah. Itu yang saya jawab. Gimana ini closing statement aja karena sudah jam berapa aku mau istirahat, capek sekali tadi. Iya, ya udah, cocok lah itu dah. Halo. Itu aja itu. Siap. Oke Umar ya. Kawan-kawan mohon maaf ya kawan-kawannya, jangan kalian sakit hati terhadap ucapanku. Karena kita punya hak yang sama, dia juga menggebu-gebu, aku menggebu-gebu. Oke Neoflos. Hanya Kristen di Indonesia Ya. yang gak akan dilaporkan ke polisi cuman Bang Rudi, tenang aja. Karena kau berani open Oke game. lah. Karena kau berani open game. Siap. Siap. Halo, Mu'ala Prince. Maaf ya kalau ada kata-kataku yang salah sama dirimu ya. Tapi dirimu tambah gemuk loh, tambah ganteng ya. Kemarin itu sempat kurus Ya, juga ini. waktu sakit itu kan. Yang penting kita sehat-sehat saja lah. Siap. Sudah aman sekarang ekonomi ya. Sudah mulai punya kafe kuliah. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan. Alhamdulillah. Umar, terima kasih ya Umar, terima kasih Neoplos, terima kasih Basin, semuanya saya Terima izin ya. kasih Bang Rudi. Siap, Siap. sampai jumpa. Nanti kita lanjut di episode 2 ya. Siap. Bang Siap, Rudi. sama-sama, yuk. Siap. Tadi sebenarnya tuh ada pertanyaan. Ya, kawan-kawan, itulah tadi diskusi yang menggebu-gebu ya. Tetapi nggak apa-apa dilakukan oleh kedua belah pihak. Bukan saya saja yang menggebu-gebu, dia juga. Jadi kita punya hak yang sama ya. Tidak boleh ada hak yang timpang. Ya, mereka bisa menggebu-gebu, saya nggak bisa. Oh bisa juga. Tapi dalam tataran jangan sampai menghina. Ya kebetulan mereka yang meleceh-lecehkan Tuhan mereka. Nggak tahu mereka apa yang dia ucapkan kawan. Makanya saya bilang, wah kalau berarti nggak ada. Ya memang nggak ada. Kalau dia kau minta tidak disetujui. Kalau mau mengingat yang seperti yang kau bilang eksistensinya berarti tidak ada. Memang nggak ada. Maka aku bilang sama kau. Kalau kau minta tanganmu tidak disetujui. Karena imanmu tidak ada sebiji sawi. Tidak terima dia kawan. Lucu ya. Tapi ya sudahlah. Kalian sudah tonton, ini pas sudah 1,5 jam. Saya mau istirahat kawan-kawan. Tadi sebenarnya sudah ngantuk-ngantuk, tapi ya sudah diajak si Palen waktu saya pembukaan itu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih kepada yang sudah, oh hari ini tidak ada super chat. Aduh belum pecah telur. Terima kasih yang sudah memberikan semangat, komentar, nonton iklan, nonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah subscribe, ternyata masih bertambah ya. Salam sang debater, sampai jumpa.